Salam demokrasi, selamat datang di Beranda Rumah Pemilu. Ini merupakan program YouTube Rumah Pemilu yang mengundang tamu untuk ngobrolin pemilu. Kali ini dengan judul Siklus Penyelenggara Pemilu 2024. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, klik subscribe, dan share channel Rumah Pemilu untuk perbaikan konten kami ke depan. Alhamdulillah telah hadir Bapak Hadar Nafis Gumai. Assalamualaikum Pak Hadar. Waalaikumsalam Bang Ustaz. Ya, saya biasa nyebutnya Maestro Pemilu Indonesia karena banyak banget inspirasi Pak Hadar di saya dan teman-teman di Rumah Pemilu atau Perludem secara umum begitu Pak Hadar. Juga mengingatkan Pak Hadar itu pernah juga mendapat penganugerahan sebagai pahlawan demokrasi selesai menjabat anggota KPU periode 2012 dan 2017 sampai 2017 ya Pak Hadar. Ya. Sekarang Pak Hadar aktif bergiat di Network for Democracy and Electoral Integrity, NetGrid. Saya kalau dengar nama NetGrid juga langsung ingat kata integritinya itu Pak Hadar itu. NetGrid Pak Hadar banget. Karena Pak Hadar waktu awal-awal saya kenal pemilu gitu, salah satu orang yang nekenin kata integritas dalam soal anggota penyelenggara pemilu. Nah, ini cocok banget buat bahasan kita, yaitu siklus penyelenggara pemilu. Pak Hadar, saya mengingatkan kan belakangan Pak Hadar kasih pandangan gitu soal siklus penyelenggara pemilu yang berkaitan sama siklus pemilu di 2024, di mana KPU dan pembuat kebijakan udah bersepakat itu pemungutan suara digeser lebih awal, Pilegnya itu di Februari 2024 untuk menghindari himpitan jadwal pilkada yang juga di tahun tersebut pilkadanya diplot di November 2024 gitu. Nah, karena pemungutan suara pemilu nasional ini lebih maju gitu, akhirnya berkaitan juga sama siklus penyelenggara pemilu itu sendiri gitu. Nah, komentar umum dari keadaan ini bagaimana tuh Pak Hadar? Ya, jadi saya kira penting sekali kita di dalam mempersiapkan pemilu itu penyelenggaranya juga harus siap, bahkan harus siap terlebih dahulu kan gitu. Ini pintu masuknya adalah kapan penyelenggara pemilu itu dibentuk atau setelah diseleksi kemudian ditetapkan untuk mulai bekerja ya. Nah, dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti Kang Usep sudah sampaikan tadi, maka memang kita akan ada situasi yang tahapan penyelenggaraan itu sudah mulai, tetapi penyelenggaranya belum fix, artinya harus diganti gitu. Ada proses penggantian ya. Nah, saya kira itu situasi yang sangat beresiko ya, dan tidak sulit amat untuk bisa mengambil contohnya ya. Jadi kita tengok aja ke belakang yang belum lama di tahun 2000 menuju pemilu 2019 ya. Itu kan praktis pada tahun itu maupun 2 tahun sebelumnya itu terjadi proses seleksi dan penetapan KPU di tingkat daerah ya. Dan KPU di tingkat nasionalnya pun itu juga terpilih di mana tidak jauh dari tahapan itu mulai gitu. Jadi begitu masuk ya, karena tahapan itu kan sebenarnya ditentukan di undang-undang kan berapa bulan sebelumnya dan sekarang. Ya. Nah sekarang, Musab tadi sudah sampaikan untuk menuju 2024 itu kita sudah dengar akan mulai 25 bulan ya, walaupun belum tertuang ya, tetapi 25 bulan ya. Nah itu artinya Februari nanti jatuhnya tahun depan kan
Iya, Februari atau Memang Maret. bisa Februari ya, Februari ya kalau tidak salah. Iya. Ya. Beberapa, coba nanti kita hitung persisnya. Tapi saya sudah menghitung secara kasar, KPU-nya masuk, KPU barunya itu masuk ke bulan April kan? Iya, pergantian anggotanya di April 2024. 2022. 2022. Iya, betul. Iya kan? Iya. Sedangkan KPU sekarang akan berakhir kan di April 2022. Iya. Tapi tahapannya mau mulai sebelum itu gitu. Iya. Itu gimana gitu kan? Jadi artinya kita akan ada situasi yang tadi awal saya katakan. Kalau mau siap, itu seharusnya penyelenggaranya sudah siap duluan gitu. Nah, artinya dia sudah terbentuk, sudah siap bekerja sebelum tahapan itu dimulai. Itu yang baik gitu. Dan itu sebelum, mestinya idealnya saya pernah dulu berpikir dan mengutarakan 1 tahun sebelum tahapan itu dimulai harusnya sudah ada gitu. Nah, atau minimal kalau udah kita hitung mepet-mepet ya setengah tahun. Ini yang akan terjadi, tahapan sudah mulai, KPU-nya baru masuk gitu, KPU rombongan barunya gitu. Nah, ini sangat tidak ideal dan saat ini ya dengan aturan yang ada tidak bisa dihindari. Oleh karena itu ya bersiaplah kalau kita tidak dapatkan orang-orang yang begitu masuk memang udah biasa menjadi penyelenggara, udah hebat-hebat. Ya tadi misal konsep salah satunya karakternya atau sifatnya ya, integritas tinggi. Nah, itu salah satunya yang paling utama kan. Nah, tapi kalau ternyata yang masuk bermasalah, itu sudah kacau saja nantinya gitu. Selain tadi belum masuk, dia sudah di tengah tahapan yang sudah berjalan. Kira-kira begitu ya. Ya Pak Hadar, pas banget ini nyontohinnya yang pemilu kemarin nih 2019. Dan itu ada 2 masalah Pak Hadar, selain tadi menyinggung lagi soal integritas, selain mepet konsekuensi dari undang-undangnya yang baru dibentuk gitu, terus ke penyelenggaranya kemudian menjalankan tahapan yang mepet. Soal integritas juga kecolongan pada kemarin Pak Wahyu Setiawan ketangkep KPK kan, dan ini berkaitan sama kualitas penyelenggara pemilu itu sendiri gitu. Nah, kalau menjawab soal tahapan yang jadi maju, jadi lebih dibutuhkan waktu cepat-cepat gitu Pak Hadar. Kemarin dari KPU juga menyampaikan permohonan perpanjangan masa jabatan gitu untuk KPU yang sekarang berkaitan sama kebutuhan penyelenggaraan pemilu 2024 yang lebih cepat gitu. Nah ini komentarnya gimana Pak Hadar? Perlukah gitu Pak Hadar perpanjangan jabatan ini? Saya kira perlu ya untuk yang kali ini ya, karena ya itu tadi saya sudah katakan salah problem utamanya adalah mereka ini harus berganti, harus ada menjalani proses seleksi ya di tengah tahapan sedang berjalan. Itu situasi yang sangat tidak ideal dan mungkin juga tidak nyaman buat mereka yang sedang menjalankan tugasnya, tetapi waktu yang sama dia harus mengikuti seleksi dan sangat mungkin akan berdampak dengan hasil kerjanya gitu. Padahal kan kita ingin hasil kerja tidak bisa dong dipertaruhkan gara-gara proses seleksi yang sedang berlangsung. Proses seleksi itu kan berbulan-bulan ya. Kalau masa formalnya 6 bulan ya untuk tingkat pusat ya, atau dibentuk ya sebelum berakhir di tingkat daerah kalau nggak salah 5 bulan gitu ya. Dan itu katakanlah resmi untuk mereka akan sibuk mengikuti proses tes katakanlah 3 bulan gitu ya, baik pusat maupun daerah.
3 bulan itu bukan proses atau masa yang pendek, apalagi sedang di tengah tahapan itu berlangsung. Nah, jadi agar tidak mengganggu dan dalam rangka untuk bisa kita rubah siklus ini dengan lebih permanen gitu ya, untuk berikutnya, maka yang kali ini saya kira baiknya ya diperpanjang saja sampai pemilu dan pilkada itu selesai. Sesudah itu barulah kita lakukan seleksi, dan itu sudah pasti itu akan terbentuk jauh-jauh hari, kita cari ya masanya jauh-jauh hari sebelum tahapan pemilu ataupun pemilihannya dimulai untuk yang berikutnya. Kira-kira begitu. Jadi saya berpandangan baiknya diperpanjang, karena kemarin kita lihat tahun 2019 ya, KPU harus melakukan seleksi itu semua, dan seleksinya itu bergelombang-gelombang ya selama 2 tahun gitu ya. Itu mereka bilang kok langsung ke saya, dan saya pernah waktu itu kasih cerita tentang bagaimana nih seleksi di daerah produk ini, saya dengar begitu. Aduh, kita udah nggak kepegang. Nah, kira-kira gitu jawabnya. Nah, para anggota KPU yang sekarang ini bilang. Nah, jadi ide tentang siklus yang seperti sekarang, dan kemudian yang kedua, nggak tahu Mas Yusef akan mengangkatnya atau dia menganggap penting atau tidak, di mana KPU mengurus semuanya. Mereka yang menentukan dari KPU pusat terhadap KPU, anggota-anggota KPU di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, yang sebelumnya tidak demikian, yang sebelumnya berjenjang. Itu udah nggak, ya dia bilang kan, udah nggak kepegang katanya gitu. Nah jadi ya kita kan yang penting adalah kualitas. Nah oleh karena itu ya baiknya diperpanjang saja. Jadi nanti akan ada lebih fokus. Ya kita sedang seleksi, kita cari yang terbaik itu, yang berintegritas tinggi dan lain-lain. Ya kalau sedang penyelenggaraan ya fokus pada penyelenggaraan, sehingga dua kualitas dari hal ini gitu, atau kualitas dari 2 hal ini, yaitu tahapan penyelenggaraan dan seleksi, itu bisa kita capai mudah-mudahan ya. Kira-kira begitu pandangan saya, Mas Dan. Ini menarik banget ini. Saya belum dengar sebelumnya pendapat ini dari Pak Hadar. Oh gitu ya? Iya. Pas saya mudah-mudahan tidak terkaget. Saya lumayan kaget Pak Hadar. Oh, kaget. Iya. Berarti kan karena hal ini dituangkan dalam undang-undangnya sekarang 7/2017, ya. Berarti perlu ada perubahan undang-undang, Pak Hadar ya. Dan saya membacanya dari KPU itu udah berharap wujudnya tuh Perpu gitu. Tapi ya artinya ada perubahan level undang-undang ya melalui jalur apa ya, itu ya silakan saja gitu ya. Baik, berarti Pak Hadar perpanjangan ini masa jabatannya ditambah sampai 2024 itu mereka selesai menyelenggarakan pemilu sampai dari Pileg, Pilpres, dan Pilkada, begitu Pak Hadar ya? Ya. Mungkin mereka menyambut gembira, saya tidak tahu. Enak aja diperpanjang gitu kan. Iya. Karena itu tadi, jangan sampai menambah ekstra kerja, memecah konsentrasi, sehingga 2 kualitas itu terganggu dalam rangka untuk kita bisa dapatkan penyelenggara yang memang top gitu ya, hebat-hebat gitu ya, dan juga dalam rangka tahapan-tahapan itu bisa terselenggara dengan kualitas yang tinggi. Nanti selanjutnya baru kita cari. Nah, bahkan saya membayangkan kelihatannya siklus lanjutan, kecuali kalau Perludem berhasil untuk dapetin penataan yang lain ya, ada nasional sama lokal.
katakanlah, mohon maaf, katakanlah belum berhasil. Jadi seperti yang sekarang dan akan berputar 5 tahunan sekali. Bisa jadi, saya kepikir juga, nah ini mungkin belum didengar juga nih ya. Jadi membentuk KPU daerahnya itu nggak usah segera, karena kalau dia pasca dari selesai pilkada 2024 ya, katakan sengketa selesai mungkin 3 bulanan setelah itu ya, pemungutan suara ulang dan sebagainya, itu November, Desember, Januari, Februari, katakan Februari ya, Maret. Nah, baru kan dipilih ya, lagi ya, yang rombongan baru untuk 5 tahun ke depan di tingkat daerah ya. Padahal pemilunya baru akan dilaksanakan 2029 kan? Padahal itu baru tahun Maret 2025 kan? 25 ya. Ya. Menurut saya nggak perlu dibentuk pada saat itu. Jadi mereka ini nggak usah 5 tahunan. Anggota penyelenggara di daerah, provinsi dan kabupaten kota gitu. Iya. Gitu loh. Nah, jadi bahkan, nah ini butuh perubahan lagi. Saya bingung ya, kalau mestinya semakin kekini gitu ya, kita itu harusnya semakin bisa membuat pemilu, pilkada, pemilihan-pemilihan ini ya, itu semakin sederhana. Ya, semakin ringkas. Artinya apa? Kebutuhan untuk membuat tahapan-tahapannya itu juga nggak sepanjang sebelumnya gitu loh. Karena kita sudah lebih paham, lebih ajak, sudah terbiasa gitu. Ini kan tidak. Pemilu yang lalu sudah kita lakukan. Sekarang itu persiapannya itu kan sekitar berapa? 20 bulan. Ya kan? Mau minta kemarin 30, dapatnya 25. Kan aneh gitu loh. Mestinya kita tuh membuat semakin pendek gitu. Kita kurangin di dalam-dalamnya itu. Ya kan? Kampanye, ngapain lama-lama kampanye kita itu berbulan-bulan, 7 bulan, 1 tahun. Akhirnya toh yang efektif hanya 3 bulan. 3 bulan saja kampanye itu gitu. Misalnya gitu, penyusunan daftar pemilih, ngapain sampai setahun lebih kita? Sekarang ada ide berkelanjutan, udah nggak perlu lagi yang dibuat mulai dari DPS dan seterusnya gitu, nggak perlu gitu. Jadi semuanya harus kita perpendek. Nah, jadi kalau sudah pendek, maka kebutuhan untuk punya penyelenggara itu ya sebelum tahapan dimulai itu juga nggak harus bertahun-tahun sebelumnya gitu loh. Jadi kalau jadi lebih pendek, Kang Uzab, itu maksud saya. Jadi ini juga baru dengar saya, Pak. Nggak apa-apa Kang Uzab, kan ide ya. Ini kan kita harus arahnya semakin ringkas pemilu kita, semakin sederhana, semakin mudah, semakin murah. Itu kita harus cari begitu. Jadi jangan sampai ke depan justru semakin panjang, semakin ruwet gitu loh, semakin rumit gitu. Ya kan? Terus harus birokrasinya banyak, penyelenggaranya juga banyak gitu. Enggak, gitu. Kita harus cari justru sebaliknya gitu. Nah, jadi kembali terkait dengan penyelenggara ini, maka setelah 2024 mereka selesai di awal 2025 karena diperpanjang ya usul saya ya. Udah, mereka itu masa jabatan berikutnya itu tidak harus 5 tahun gitu berputar terus. Ya kan? Cukup saja nanti sekarang selama misalnya 3 tahun. Yang itu menjelang 1 tahun sebelum tahapan pemilu dan pilkada berikutnya dimulai. Habis itu selesai gitu. Jadi itu satu alternatif. Alternatif yang kedua, ini dalam rangka supaya lebih sederhana. Ya ada kita pilih yang sebagian yang 5 tahun misalnya, tetapi sebagian lagi hanya ditambahkan pada masa sibuk
di tahapan pemilu dan pilkadanya saja. Itu bisa juga alternatif yang kedua. Jadi sekali lagi, Kang Usep sudah mulai terlalu banyak yang baru nih. Tapi itu Benar, Pak Hadar. intinya Kang Usep, dalam rangka kita membuat proses pemilihan kita gitu ya, itu tidak lagi terlalu ribet, terlalu banyak, terlalu besar biaya yang harus ditanggung dan seterusnya. Kira-kira begitu. Pak Hadar, punten, saya mastiin berarti ini soal keanggotaan nih komisioner KPU-nya gitu ya Pak Hadar ya? Ya betul. Nah, tadi Pak Hadar bilang nggak perlu 5 tahun, Ya. itu untuk provinsi dan kabupaten kota pun juga dengan yang nasional, begitu Pak Hadar? Saya agak berpikir, tapi saya membayangkan yang nasional mungkin masih diperlukan 5 tahun. 5 tahun karena Oke. dia harus memikirkan yang lainnya di daerah. Saya masih berpikir seperti itu. Tapi di tingkat daerah, menurut saya tidak perlu. Pasca ini ya, sepanjang kita masih melihat penyelenggaraan pemilu dan pilkadanya masih di tahun yang sama. Oke. Karena kalau saja 1,5 tahun sebelumnya tahapan pemilu dimulai, pilkada tahapannya dimulai di pertengahan pemilu sedang dipersiapkan, gitu, di ujungnya nanti 1,5 tahun. Jadi sebetulnya 1,5 tahun, dia cuma butuh dua tahunan kok secara total. Nah, jadi mereka baru masuk 1,5 tahun sebelumnya atau setahun sebelumnya. Jadi cuma tiga tahun. Nah, sisa itu ya kosong saja komisionernya gitu. Iya, tinggal kesekretariatannya begitu ya Pak Hadar ya? Bagaimana? Tinggal kesekretariatannya gitu ya, yang kemudian Dan menjalankan menurut kerja. saya harus juga mulai ditambahkan konsep bahwa sekretariatnya pun juga tidak harus terus besar gitu. Jadi nanti kita pada saat tahapan mulai, barulah kebutuhan tambahan tenaga itu di outsourcing, ditambahkan gitu sebagai tenaga pendukungnya. Oh, oke. Jadi, ini penting banget ini. Bagaimana? Iya, ini penting banget. Maksudnya gini, Pak Hadar. Ya. Jadi yang dimaksud Pak Hadar jangan besar itu, ya, kesekretariatannya tetap sampai kabupaten kota, tapi jumlah orang-orang di dalam kesekretariatannya yang ramping atau besarnya itu tergantung momen pemilu ada atau enggak, begitu ya Pak Hadar? Iya. Oke. Ya. Jadi orang-orang kunci, unsur-unsurnya ya. Tetapi staf tambahan yang sering dikeluhkan itu kurang dan sebagainya, itu bisa tenaga tambahan yang sifatnya ad hoc gitu. Hanya pada masa tahapan itulah mereka direkrut gitu. Oh iya. Karena Pak Hadar kalau udah ngomongin permanen atau help tuh bikin teman-teman di daerah tuh ketar-ketir gitu Pak. Wah, ini bakal dibubarin nih yang kabupaten kota itu. Ya. Baik KPU maupun di Bawaslu gitu, Pak Hadar gitu. Jadi kalau pendapatnya Pak Hadar, apalagi Bawaslu. Iya benar. Jadi kalau pendapatnya Pak Hadar, tetap permanen, tapi orang-orang di dalamnya gitu ya, yang banyak atau sedikitnya berkaitan sama ada momen pemilu atau enggak gitu. Ini luar biasa di Pak Hadar, menarik. Iya. Ya, artinya begini, pekerjaan-pekerjaan di luar tahapan pemilu dan pilkada tentu masih banyak ya, dan itu penting. Nah, tetapi tidak membutuhkan secara full 5 tahun itu komisioner misalnya, tidak perlu full di antara tahapan pemilihan itu sekretariat ya dengan puluhan keanggotaan dan maksud saya PNS dan sebagainya itu gitu ya. Saya kira mudah-mudahan itu bisa membuat lebih efisien gitu, dan kita akhirnya bisa ya dapatkan orang-orang yang lebih berkualitas gitu ya,
karena kita punya ruang cukup untuk mencari dan merekrut mereka. Ini saya jadi keinget pernyataannya Pak Arief Wibowo dari PDIP, PDIP. Pak Hadar. Iya, waktu di jelang Undang-Undang 7 2017 itu disahkan, Pak Hadar. Waktu itu tuh kan lagi alot-alotnya soal paket sistem pemilu gitu, Pak Hadar. Tapi di samping itu yang lagi alot juga soal setuju tidak setujunya anggota dewan, dalam hal ini fraksi partai politik itu di soal pengawas TPS gitu, Pak Hadar. Jadi waktu itu Pak Arief Wibowo berkeberatan kalau ada pengawas TPS. Ini mohon maaf kalau salah, tapi saya yakin ingat banget soal ini karena waktu itu kami hadir sampai undang-undang ini disahkan gitu ya. Koalisi rame-rame di dalam gedung DPR itu. Pak Arief bilang begini, untuk apa pengawas TPS itu? Karena di dalam undang-undang ini Bawaslu itu sudah diperkuat sampai kabupaten kota. Itu pertama. Yang kedua, Pak Arief bilang di dalam undang-undang ini pun siklus pemilu jadi makin sederhana sehingga hanya ada satu pemilu dalam siklus 5 tahunan begitu. 1 tahun pemilu dalam siklus 5 tahunan. Jadi harusnya kita selain berpemahaman pengawasan pemilu juga berpemahaman soal penyederhanaan siklus pemilu sehingga tidak membutuhkan tenaga pemilu yang lebih banyak begitu. Pak Arief kalau nggak salah kurang lebih begitulah. Ini jawabannya penjelasannya Pak Hadar saat ini kalau kita kaitkan sama penjelasannya Pak Arief Wibowo. Jadi di satu sisi Pak Hadar itu tetap menjaga prinsip nasional tetap dan mandiri KPU di konstitusi gitu ya. Tapi di sisi lain Pak Hadar pun juga menjawab soal kebutuhan efisiensi dari penyederhanaan siklus pemilu yang hanya ada 1 tahun politik di dalam siklus 5 tahunan gitu. Saya sekali lagi ini pendapat yang menarik dan kayaknya sih jadi jalan tengah gitu ya, jalan tengah dan banyak bisa diterima gitu karena kalau ekstrim satu itu cenderung berpihak pada teman-teman yang lebih menjaga kepada penguatan penyelenggara yang kemudian berkonsekuensi pada banyaknya orang dibutuhkan di dalam kelembagaan pemilu. Tapi ekstrim yang lain kan ekstrim di seberangnya itu semuanya efisien gitu sampai kemudian pembubaran kesekretariatannya juga gitu dan kemudian nggak ada keanggotaan yang permanen begitu. Jadi saya kira kita perlu cari jalan ya, upaya efisiensi itu penting ya. Jangan sampai terus menambah beban dan cenderung memang kalau sampai hari ini masih cenderung terus saja membesar gitu kan, terutama dari sisi pengawasan ya. Nah, terkait dengan yang di lapangan di TPS, saya pun juga sejak awal nggak terlalu setuju ya dengan adanya pengawas TPS itu gitu ya. Karena ya tentu saya harus mencermati juga apakah memang membawa dampak yang positif terhadap kualitas pemilu kita dan pilkada kita yang kemarin mempunyai pengawas tingkat TPS itu gitu ya. Saya malah berpikir satu, para peserta ini kan punya orang-orang di lapangan ya, punya saksi, punya witness atau tim lah ya. Kan itu sebetulnya mengawasi juga gitu ya. Mereka saling mengawasi gitu ya. Kemudian tentu masyarakat luas gitu ya yang terus-menerus kita harus tingkatkan kesadarannya untuk bisa berpartisipasi dan ikut mengawasi. Dan kemudian di poin kedua atau sisi yang lain, teknologi ini kan harus bisa kita manfaatkan terus, kita tingkatkan daya gunanya gitu.
Nah, jadi dengan adanya teknologi yang kemudian hasil itu bisa cepat dipublikasikan, ya, semua proses pun juga orang-orang bercerita di medsos-medsosnya segala macam lah, itu kita buka, dan menurut saya itu kan ruang pengawasan yang praktis tidak terbatas. Nah, jadi ngapain gitu? Kita harus punya di semua TPS, kita rekrut, kita latih, kemudian habis itu nanti selesai gitu kan. Dan itu kan biaya semua ya gitu. Dan kemudian ya tadi yang perlu kita cek, apa iya dengan punya pengawas di setiap TPS itu memang kualitas pemilihan kita ini bertambah gitu secara nyata. Itu yang masih perlu kita cari jawabannya, tapi dugaan saya sebetulnya nggak terlalu perlu itu. Jadi sejak awal ya sebetulnya juga. Kira-kira begitu. Pak Hadar, Punten mau memastikan, berarti kalau misalnya ini ditulis di ketentuan undang-undang pemilu yang baru nantinya, jadi anggota KPU nasional sudah terisi minimal berapa bulan sebelum tahapan, Pak Hadar? Idealnya 1 tahun sebelum tahapan. Oke, nah yang nasional ya Pak Hadar? Ya. Kalau yang provinsi, kabupaten, kota? Ya, karena tadi gini, kembali kalau yang nasional, karena tetap permanen terus ada 5 tahun ya masa jabatan mereka, mereka tetap ada, tetapi untuk tahapan seleksi dan rombongan yang resmi baru untuk 5 periode ke depannya ada, itu menurut saya sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum tahapan dimulai. Oke. Yang pun begitu untuk yang provinsi, kabupaten, kota. Ya, idealnya sama gitu, tetapi harus dihitung lah ya. Tapi sekurang-kurangnya 6 bulan ya menurut saya. Sekurang-kurangnya 6 bulan. 6 bulan ya. Oke. Baik. Ini bukan hari H ya, tapi tahapan dimulai ya. Iya, tahapan dimulai ya. Yang mana tahapan awal pemilu itu yang penting disampaikan Pak Hadar, karena orang pemahamannya kan pemilu itu ya cuma nyoblos gitu, Pak Hadar. Iya betul. Nah, tahapan awal pemilu itu apa, Pak Hadar? Ya, tahapan untuk terutama, sebentar saya sambil soal daftar pemilihkah atau soal urusan pencalonankah gitu, Pak Hadar? Misalnya kayak penetapan daerah pemilihan gitu. Ya. Atau jadi memang kesulitannya untuk bisa kita sederhanakan ya, seperti umumnya pemilihan di banyak negara, itu ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya kegiatan penting terkait dengan pemilu, tetapi dia tidak dinilai sebagai atau dikategorikan sebagai tahapan gitu. Jadi kalau tahapan itu adalah umumnya ya candidacy atau pencalonan, ya, kemudian dia adalah kampanye gitu ya, kemudian pemilihan gitu ya, kemudian ya penetapan hasil ya, hasil ya, dan ada sengketa di sana gitu ya. Nah, praktisnya itu sebetulnya. Tetapi hal-hal lain yang memang rutin itu harus dilakukan ya, penetapan daerah pemilihan misalnya, boundary delimitation itu kan rutin sekian tahun sekali, 10 tahun sekali dibuat gitu ya. Dia tidak bergantung kepada rezim undang-undang penyelenggaranya. Daftar pemilih juga begitu, gitu, berputar saja dia ya. Gitu. Jadi dia tidak masuk, tetapi di tempat kita itu semuanya gitu. Jadi seolah-olah kalau kita diem nggak belum ngerjain berpikir tentang pemilu, ya itu belum tahapan. Tapi begitu kita berpikir tentang pemilu, itulah masuk tahapan.
Yeah. ya kan? Sampai penyusunan anggaran, peraturan, gitu ya, daftar pemilih, semua aja. Nah sekarang memikirkan si rekap ke depan pun kebutuhan teknologi itu dimasukin tahapan. Alasannya apa? Kalau nggak ada tahapan nanti nggak ada anggarannya, gitu loh cara berpikir. Ya kan? Yeah. Jadi akhirnya tahapan itu menjadi panjang. Okay. Karena ini butuh teknologi A, B, C, jadi harus dari sekarang, maka kita minta tahapannya itu menjadi 3 bulan gitu. 30 bulan. Loh, gimana sih? Malah panjang kita ini, kan gitu. Maksud saya, itu dikerjain saja, tidak perlu harus itu sebagai bagian dari tahapannya gitu. Karena itu tetap dibutuhkan gitu. Oke. Ini juga menarik ya. Nah, karena begitu selama ini administrasinya, pembiayaannya dikaitkan dengan itu, sehingga akhirnya penyelenggaranya pun berpikirnya ya terperangkap dengan bahwa semua yang akhirnya mau dikerjakan menuju pemilu 2024 yang butuh biaya, butuh pengaturan, ya itulah tahapan, harus dimasukkan dalam tahapan. Nah, kira-kira begitu. Menurut saya cara pandang itu seharusnya ya diubah, walaupun ini tidak mudah karena tidak bisa KPU sendiri, karena ini juga harus merubah cara pandang pembuat undang-undang ya, DPR dan pemerintah kita. Oke. Berarti belum dari Pak Hadar belum ada usulan tahapan yang dimaksud itu apa Pak Hadar? Apakah emang pencalonan begitu? Ya, saya kira pencalonan itu. Jadi, tahapan itu adalah satu proses menuju satu pemilu yang proses itu sangat berkait dengan pemilu yang bersangkutan gitu. Misalnya gini, bahwa peserta pemilu untuk 2024 itu harus kita tentukan, ya, maka itu harus masuk tahapan gitu, ya. Calon misalnya presiden maupun dewan gitu atau anggota DPD, ini spesifik untuk pemilu 2024, maka itu kita harus tentukan gitu. Nah, kira-kira begitu yang saya maksudkan gitu, yang langsung spesifik terhadap pemilu pada saat itu, kampanyenya juga gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain, tentu memang daftar pemilih juga spesifik harus ditetapkan. Tetapi pengelolaannya segala macam itu tidak harus bergantung kepada hari-hari atau bulan-bulan menuju itu gitu. Nah, tinggal kita tetapkan saja kapan terakhir daftar pemilih itu harus kita patok, inilah yang akan kita gunakan. Tetapi kapan mulainya kita menyusun, mau setiap tahun menyusun, mau kapan menyusun, ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak perlu masuk. Nah, kemudian daerah pemilihan. Daerah pemilihan itu kan juga biasanya tergantung kepada pergeseran. Sebentar, saya baterai tempat saya, mohon maaf. Pergeseran dari jumlah penduduk, ya, sehingga harus dicek lagi gitu ya. Nah, jumlah penduduk itu bergesernya kan tidak cepat amat. Mohon maaf, saya pasang baterai dulu. Ya karena kita proporsional, jadi ini penting jumlah penduduk gitu ya, Pak. Ya, dan itu biasanya diceknya melalui sensus kan. Sensus itu berlangsung 10 tahun sekali misalnya. Jadi dia nggak spesifik terhadap pemilu itu gitu. Dia akan berputar terus gitu. Jadi nggak perlu itu sebagai satu tahapan gitu. Nah, kira-kira begitu cara melihatnya gitu. Demikian juga peraturan-peraturan gitu. Ya kecuali memang selalu saja ada perubahan. Tetapi peraturan itu tidak harus seluruhnya dia berubah gitu, karena ada yang sama, kemudian karena ada perubahan tertentu maka yang ini perlu
disesuaikan gitu. Kapan itu dilakukan? Ya tidak harus dia dilakukannya menuju pemilu yang tersebut. Tapi kalau ini sudah bisa diprediksi sejak jauh-jauh hari, kita bisa rubahnya sebelum-sebelumnya gitu. Jadi tanpa harus menunggu ini dirubah karena ada pemilu berikutnya gitu. Kira-kira begitu cara melihat tahapan itu. Kalau menurut saya, jadi agak berbeda lah ya. Yeah. Pak Hadar, kalau kemudian Pak Hadar mengusulkan perpanjangan masa jabatan KPU yang sekarang, berarti kan ini juga menjawab dari apa yang sebelumnya di pemilu 2019 itu kebutuhan di mana ada penyelenggara pemilu yang punya pengalaman atau sebelumnya menjabat untuk kemudian siap menyelenggarakan pemilu serentak gitu. Waktu itu kan tim sel dan penyelenggara dan pembuat kebijakan dalam hal ini DPR itu memakai diskresinya itu untuk memetakan orang-orang yang sebelumnya menjabat di periode sebelumnya untuk dipilih lagi gitu. Yang kemudian DPR memutuskan Pak Arief Budiman dan Pak Hasyim Asyari gitu. Nah ini kalau saya kaitkan dulu di koalisi ada semacam kebutuhan estafet penyelenggara pemilu gitu, dalam hal ini anggota KPU. Nah ini bagaimana Pak Hadar? Usulan Pak Hadar di soal perpanjangan masa jabatan KPU yang sekarang kan terjawab di kebutuhan itu gitu ya, untuk menjaga kesiapan gitu, dan estafet gitu ya. Nah kalau estafet ini dijadikan ketentuan standar di dalam undang-undang, bunyinya bagaimana atau tidak usah karena ya pada dasarnya pemilu makin sederhana begitu Pak Hadar? Ya dulu memang ada pemikiran dan ini dalam rangka untuk posisi komisioner atau anggota KPU itu tidak putus ya. Kan ini tadi saya melemparkan pemikiran atau ide bahwa untuk tingkat daerah itu putus. Jadi ada di dalam siklus 5 tahun itu ada masa di mana alternatif 1 misalnya, kalau ini saya prefer yang ini, tidak ada sama sekali. Karena itu masih jauh dari tahapan pemilu yang dimulai. Tapi alternatif 2 bisa saja diisi, tapi hanya diisi sebagian. Tidak, kalau itu 5 hanya diisi 2 misalnya. Nanti 3-nya baru diseleksi, dicari, misalnya 1 tahun atau setengah tahun, didapatkan setengah tahun sebelum tahapan dimulai. Misalnya begitu. Itu alternatif 2 ya. Nah, jadi kalau model ada yang kosong, tidak ada sama sekali, maka pemikiran untuk dulu istilahnya itu adalah yang staggered gitu ya. Jadi pemilihannya itu separuh-separuh. Jadi setiap rombongan, setiap masa itu ada selalu sekurang-kurangnya sebagian anggota KPU yang memang sudah berpengalaman, dia bukan baru sama sekali. Nah, kebutuhan untuk model staggered kalau di dalam siklus yang tidak full 5 tahun, menurut saya nggak menjadi satu keperluan, kecuali kita masih mau terus 5 tahun. Jadi kalau yang nanti diperpanjang, nah pada saat masuk di Maret 2025 gitu, kita perlu ada rombongan baru untuk 5 tahun ke depannya gitu ya. Maka disitulah harus mulai ditetapkan atau mulai diberlakukan ya minimal separuh dari atau sekurang-kurangnya berapa dari anggota ini adalah anggota KPU yang sudah mempunyai pengalaman. Jadi bukan orang baru sama sekali atau tidak punya background penyelenggara pemilu sama sekali. Nah,
itu bisa kita lakukan gitu. Ya bagaimana caranya? Ya selain satu, pemilihannya bisa 2 kali, ya, atau pemilihannya 1 kali hanya mulainya berbeda. Jadi sebagian mulainya kita ganti hanya sebagian saja, nanti sisanya baru masuk setelah separuh menggantikan yang separuh keluar misalnya. Nah, seperti itu misalnya. Jadi banyak cara gitu ya. Tetapi kalau memang ternyata pemilihan kita akhirnya untuk seterusnya atau setelah 2024 akan terus di dalam 1 tahun, saya prefer sebetulnya ada masa dikosongkan saja, kira-kira begitu. Dan kemudian kebutuhan bahwa nanti harus separuh-separuh terus itu tidak menjadi perlu. Nanti dijadikan saja kriteria penilaian orang yang kita pilih adalah orang yang memang sekurang-kurangnya atau sebagian besar adalah orang yang bukan hanya sekedar tahu atau paham betul tentang penyelenggaraan pemilu, tetapi juga orang yang memang sudah menjadi penyelenggara pemilu misalnya di daerah atau di mana. Bisa begitu juga dengan saya. Tapi memang penting menurut saya kita mendapatkan orang yang punya bukan hanya pengetahuan tapi juga punya pengalaman sebagai penyelenggara. Dan sebetulnya itu tidak sulit sekarang mendapatkannya karena sudah banyak sekali dan banyak yang bagus-bagus. Nah, Pak Hadar, soal masa jabatan ini, tadi di awal Pak Hadar sudah menyinggung dan mengingatkan begitu gentingnya persoalan jabatan penyelenggara ini di daerah karena banyak kebutuhan rekrutmen penyelenggara daerah di tahun pemilu itu sendiri, yaitu di 2024 gitu. Nah, kalau kita atur ini di ketentuan undang-undang, bagaimana Pak Hadar biar masa jabatan yang berbeda-beda ini untuk penyelenggara pemilu itu disamakan begitu, Pak? Ya, jadi ini mestinya teman-teman Perludem yang ahli hukum yang banyak gitu ya. Jadi saya kira begini saja, penyelenggara pemilu yang berakhir masa jabatannya ya tahun berapa itu gitu ya, akan berakhir masa jabatannya tahun 2023 kalau udah pasti semuanya, kalau nggak salah sama 2024 gitu ya, maka dalam persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan pilkada 2024 itu diperpanjang sampai berakhirnya tahap pilkada ya, pilkada 2024 misalnya gitu. Nah, itu untuk masa jabatannya. Nah, nanti ya pasal-pasal yang seleksi kapan dan sebagainya ya itu menyesuaikan saja, nanti dirubah pasalnya sehingga dia akan jelas bahwa tim seleksi terbentuk kapan gitu ya, dan berapa lama kemudian di fit and proper, terus detailnya itu disesuaikan saja. Tapi intinya asal tentang masa kerjanya diperpanjang sampai itu mungkin perubahan pasal perubahan utamanya. Iya Pak Hadar, pembuat kebijakan kalau mau ini lebih pasti bunyi pasal hukum misalnya silakan ditanyakan kepada Mas Fadli. Ya. Pak Hadar, yang koreksi kalau aku salah Pak Hadar, yang aku bingung, pembuat kebijakan ini udah berhasil gitu ngatur siklus pemilu gitu ya, bahkan sampai menumpuk di 1 tahun gitu Pak Hadar. Tapi kenapa luput mengatur siklus rekrutmen anggota penyelenggara di tataran undang-undang gitu Pak Hadar? Sehingga kita masih berkeadaan anggota penyelenggara pemilu provinsi dan kabupaten kota ini masa jabatannya berbeda-beda gitu Pak Hadar. Iya ya.
Saya kira memang perubahan undang-undang kita sampai saat ini, ya, yang saya ikutin khususnya terkait dengan pemilu, ya, penyelenggara pemilu, pilkada gitu ya, itu memang kerjanya apa, nggak serius banget gitu loh, ya. Ya, niatnya aja yang gede gitu. Wah, nanti jauh-jauh hari gitu. Iya kan? Akhirnya dikerjain, udah ujung-ujung. Dan yang asik dikerjain itu yang pasal-pasal yang sangat terkait dengan pengaturan bagaimana mereka bisa bertahan, bagaimana mereka bisa menang gitu loh. Itu begitu. Jadi pasal-pasal yang lain yang penting. Ini kan bicara pasal lain penting tentang penyelenggara kan. Kapan kita bisa betul-betul dapetin penyelenggara dengan waktu yang cukup, yang tepat, sehingga penyelenggaranya baik-baik gitu hasilnya gitu, keren-keren gitu kan. Dan kemudian mereka siap bekerja gitu sebelum tahapan dimulai gitu. Itu dianggap enteng gitu loh. Ya, karena mereka terperangkap dengan berapa persen pencalonan, bagaimana gitu loh. Sistem yang debatnya panjang akhirnya nggak dirubah juga gitu, akhirnya sepakat kita celaka semua nih, ya udah nggak usah kita rubah gitu loh. Terus waktunya udah habis, terus Perludem udah teriak-teriak gitu kan, saya sambil minum kopi udah mulai teriak juga gitu kan, ini kapan ini belum kelar-kelar gitu kan. Nah itu deh akhirnya kelarnya begitu. Jadi yang selesai dirubah, dan itu separuh-separuh juga akhirnya, yang pasal-pasal yang sangat terkait dengan bagaimana bisa bertahan, bagaimana bisa menang, dengan siapa kita menang gitu. Tetapi tentang proses, tentang penyelenggara, penegakan hukum, itu akhirnya nggak tersentuh karena waktunya sudah habis gitu. Itu sampai saat ini begitu modelnya gitu. Jadi sekarang bahkan lebih parah menurut saya. Udah nyata-nyata kemarin kita punya banyak masalah, ya kan? Karena sekarang kita ada waktu untuk kita rubah nih, kita bikin lebih sederhana, kita bikin supaya lebih murah, supaya nggak memberatkan penyelenggara, masyarakat juga lebih bisa menggunakan haknya dengan penuh, gitu. Jangan hanya ya akhirnya sempatnya milih presiden aja deh, gitu. Yang lain nggak usah kita pilih. Atau ribet dan sebagainya, itu kan harus dicari gitu supaya nggak ribetnya. Boro-boro mau mikirin, udah aja kesimpulannya yang katanya dalam rangka COVID lah ya, jadi ketemu alasan yang gampang, nggak usah kita rubah ini undang-undangnya gitu. Gimana sih, ya kan? Yang ruwet kok mau dipertahankan gitu loh, yang rumit kok mau dipertahankan, itu gimana gitu loh, ya kan? Ya jadi ini lebih parah sebetulnya gitu. Kalau mau merubah, oke, mari kita rubah sekarang nih. Ya ini alasannya, nggak bisa sidang langsung, kita susah kalau virtual seperti ini. Gimana mikir masih bisa, mutusin masih bisa, ya kan? Sekarang kita voting, yuk angkat tangan voting, pijit ini gitu. Ya kan ada kuesioner ini pijit gitu bisa. Jadi menurut saya memang mereka ini penyelenggara, maksud saya ya penyelenggaranya kurang gigih juga untuk ngedorong gitu loh. Maksud saya DPR sama pemerintahnya itu memang tidak punya semangat yang serius sebetulnya untuk menata gitu supaya pemilu kita ini lebih berkualitas gitu ya, lebih sederhana, lebih memudahkan gitu. Itu nggak terlalu serius. Saya kira itu yang terjadi. Ya ini memprihatinkan memang, ya kan? Oh ya nanti tunggu aja, kemarin janjinya tuh ingat nggak teman-teman Perludem, kamu saya pasti tahu lah. Ini akan selesai tentang tim kerja bersama ya, tim kerja bersama ya kalau nggak salah ya. Arah pemilu akan seperti apa, kita akan bahas bersama, konsep pemilu akan, kan itu kan sangat penting kan, dasar ya.
Iya, benar. Katanya akan selesai bulan apa? Bulan apa? Bulan Juli kemarin. Enggak. Oh, nggak bisa kita terusin. Nanti aja lah setelah reses gitu. Jadi Iya, iya. Dan lagi-lagi soal soal ini Pak ya, soal kontestasi gitu Pak. Intinya apa? Sebenarnya gitu, apa ya, yang mengubah sikap-sikap mereka dari yang ideal jadi pragmatis ya, gitu. Sayang banget ya Pak Dar, soal itu. ya, urusan politiknya lah yang jauh lebih tinggi. Padahal urusan tata kelola gitu kan, yang mudah, yang lancar, itu kan sangat menentukan kualitas. Gitu. Nah itu tidak diperhatikan. Gitu. Saya tadinya berharap Bagaimana caranya sekarang yang penting pilkadanya jangan kita rubah, pokoknya yang nggak ada pilkada duluan lagi, udah sepakat kita ini kan gitu kan. Jadi nanti aja November saja, gitu kan. Itu aja udah di kepalanya mereka ini saya lihat ya. Jadi ya sayangnya. Saya tadinya menduga Pak ini bakal lancar gitu Pak Hadar, karena tadi Pak Hadar di awal udah menyinggung soal pengalaman pemilu kita sebelumnya gitu. Dulu di penyelenggaranya Pak Hadar yang menjabat di 2012 sampai 2017 dengan ragam undang-undang pemilunya yang dulu masih terpisah, tapi berhasil dibuat jauh-jauh hari sebelum pemilu itu dimulai, itu kan bagian dari sukses penyelenggaraan pemilu 2014 gitu Pak Hadar ya. Nah itu kan saya dulu menduga itu kenapa bisa terjadi karena political will-nya tuh kuat banget, karena pemerintah tuh nggak ada beban petahana lagi gitu Pak Hadar. Jadi kalau saya boleh singgung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kayak mau ninggalin ninggalin pemerintahannya itu yang kokoh gitu untuk perbaikan demokrasi. Salah satunya juga kalau boleh saya sebut soal Perpu Pilkada langsung yang masih dipertahankan gitu ya. Tadinya saya menduga wah ini juga bakal cepat-cepat nih undang-undang pemilunya, karena waktu nggak ada petahana juga bisa berhasil, meskipun masih terserak juga berhasil dibuat jauh-jauh hari. Ternyata malah ditunda lagi. Aduh, ini gimana? Iya. Jadi bahkan ini di wilayah-wilayah lain dalam rangka untuk memastikan ekonomi, dalam rangka situasi COVID dan sebagainya lah ya. Keluarlah undang-undang yang darurat, orang-orang nggak boleh banyak protes, dan seterusnya gitu ya. Termasuk KPK itu ditata yang jadi melenceng kemana-mana gitu kan. Akhirnya penilaian tentang demokrasi kita ya terus melorot kan. Jadi ya sangat disayangkan. Saya kira memang pemerintah sekarang ini menganggap enteng atau menganggap tidak perlu gitu tentang demokrasi kita ini yang harus sebetulnya diupayakan lebih meningkat ya. Pemilunya juga demikian gitu ya. Partisipasi masyarakat sipilnya juga ini seolah-olah itu dianggap tidak penting lah sekarang ini. Ini pentingnya adalah bagaimana kita mengatasi COVID yang menurut saya banyak sekali caranya bermasalah itu, sehingga sampai hari ini belum nggak kelar-kelar juga gitu. Karena memang bercabang-cabang dengan situasi ekonomi yang mereka hitung harus mencapai target tertentu, tetapi tidak mungkin dengan situasi COVID yang cara menghandle seperti ini, akhirnya kedodoran gitu. Jadi ya akhirnya terperangkap betul di sana, sehingga yang lain-lain udah deh, nah ini dulu kita beresin, yang lain nggak usah, seolah-olah begitu saya nangkapnya, yang lain-lain tuh nggak usah dipikirin dulu deh, tidak terlalu penting tuh. Nah, sangat disayangkan menurut saya, akan lebih parah lagi nanti untuk mengangkatnya gitu. Padahal apa sih yang mau dari presiden sekarang ya, menurut saya apa gitu ya. Dari partai politiknya ya mungkin mereka karena mereka akan ada terus kan gitu. Jadi mereka harus sudah hitung betul dari sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa tetap
punya presiden yang kita siapkan gitu kan, atau tetap kita dapat menteri berapa dan seterusnya gitu. Jadi hitungan politiknya sangat besar. Tetapi masyarakat itu menanti melihat mereka, karena kalau mereka nggak beres ngurusin COVID, ngurusin ekonomi, ya mereka akan kehilangan dukungan juga gitu. Jadi itu yang sedang mereka coba kasih lihat, dan mereka upayakan. So sangat disayangkan menurut saya. Mestinya kan bisa saja paralel kan, gitu. Bisa kok kerja bahas undang-undang dengan virtual begini, iya kan? Iya. Apa iya mereka ikutan nyuntik di lapangan gitu, iya kan? Para anggota DPR ikutan itu nggak jadi nakes ngurusin orang di lapangan, kan nggak juga. Nah, jadi agak membingungkan kalau kemudian mereka menganggap apa kita nggak bisa kerja gitu kan, kita harus fokus ya nggak selesai juga gitu kan. So anyway, Kang Usep, saya kira itu menurut saya perkembangan yang menurut saya tidak terlalu mengembirakan ya. Ya, tapi masukan Pak Hadar tadi masih mungkin banget Pak Hadar untuk diwujudin, atau bahasa saya tadi jalan tengah lah, di tengah tarik menarik undang-undangnya diubah atau enggak nih. Tapi dari kompleksnya penjelasannya Pak Hadar tadi, ya berarti kayaknya lebih pas revisi undang-undang pemilu meskipun terbatas gitu. Ya, betul ya. Ya, kita tidak tahu. Ini kan 2021 ya. Katakanlah betul-betul mudah-mudahan ya perkembangan COVID ini terus menurun gitu ya, walaupun ya di luar Jawa, Bali gitu. Walaupun saya sebetulnya nggak terlalu yakin betul dengan angka-angka yang dikelola, jadi di lapangan itu sebetulnya jauh lebih tinggi, tetapi oke lah ya, penurunan ada terjadi, dan mudah-mudahan iya, sehingga katakanlah tahun ini, di ujung tahun ini sudah lebih pasti kemampuan kita mengelola pandemi gitu, sehingga sudah berubah cara berpikirnya gitu ya. Maka tahun depan mungkin bisa saja ada ruang untuk perpu atau terbuka ruang untuk diajak dialog, untuk penting loh pemilu ini ditata. Oke lah, nggak mau tata sistem, nggak usah, itu kita kunci ya. Kita tata tentang bagaimana penyelenggaraan itu yang lebih sederhana ya. Ya salah satunya untuk pergantian pembentukan seleksi penyelenggara itu kita geser dulu ya kan, nanti baru selanjutnya ya, seperti ini gitu ya, buat penyelenggara ini, buat anggota-anggota KPU bagaimana kita akan seleksinya gitu. Tapi untuk yang menuju 2024 kita perpanjang, yaitu lakukan perubahan terbatas, lakukan atau melalui perpu atau apa gitu. Mudah-mudahan terbuka kalau urusan pandemi ini sudah lebih membaik di akhir menuju akhir tahun ini, mudah-mudahan. Itu harapannya. Pak Hadar, terima kasih banyak atas waktu dan pandangan serta ilmunya yang bermanfaat banget. Iya. Semoga didengar banyak pihak dan mendorong perbaikan pemilu kita. Iya. Apakah apa yang saya sampaikan, jawaban saya seperti yang Kang Usep rencanakan untuk topik ini? Lebih banyak kagetnya Pak Hadar. Oke banget, dan banyak kagetnya Pak Hadar. Ya, baik. Ya. Terima kasih, sama-sama Kang Usep. Sukses terus ya, sehat selalu ya. Demikian Beranda Rumah Pemilu kali ini. Kita bertemu di judul dan waktu berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Rumah Pemilu. Sampai jumpa, salam demokrasi.